warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, semangat pagi. Pada video kali ini, Bu Guru Mami akan menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8, yaitu di bab 4 ya. Judulnya Indahnya Berpuisi. Nah, jadi yang akan kita bahas nanti adalah pengertian puisi, kemudian unsur-unsur pembangun puisi, dan juga yang terakhir adalah jenis-jenis puisi. Oke, so simak video ini sampai habis ya. Let's check it out. Ananda tahu tidak, puisi itu sebenarnya apa sih? Nah, ini dia pengertian puisi. Jadi, puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Terdapat beberapa unsur-unsur pembangun puisi. Yang pertama ada majas dan irama, kemudian ada penggunaan kata yang berkonotasi, lalu ada kata-kata berlambang, dan terakhir ada pengimajinasian puisi. Nah, lebih lanjutnya, mari kita dengarkan pembacaan puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni. Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Nah, Ananda, pada puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni yang telah diperdengarkan tadi, terdapat beberapa unsur yang menyertainya. Di antaranya ada yang namanya majas. Bisa dilihat pada kata atau kalimat yang diberi tanda kotak merah. Nah, kira-kira Ananda tahu tidak yang diberi tanda kotak merah itu majas apa namanya? Ya, itu namanya majas paralelisme. Oke, majas paralelisme ini merupakan majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Nah, yang diulang-ulang dalam puisi ini kan terdapat pada larik pertama di tiap-tiap baitnya, yaitu tak ada yang lebih. Nah, itu disebut sebagai majas paralelisme. Selanjutnya, ada unsur kata konotasi. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan konotasi? Kata konotasi merupakan kata yang bermakna tidak sebenarnya. Oke, bisa Ananda perhatikan pada frasa yang diberi tanda kotak putih. Jejak-jejak kakinya. Nah, kalau diartikan dengan makna yang sebenarnya, jejak-jejak kaki itu bermakna tapak atau bekas pijakan. Tetapi dalam puisi Hujan Bulan Juni ini, ternyata jejak-jejak kakinya itu memiliki makna pengalaman hidup. Jadi, konotasi adalah kata yang memiliki makna yang bukan makna sebenarnya. Contoh lain, misalnya ibu kota. Nah, kalau makna sebenarnya berarti itu adalah
kota yang punya ibu atau ibu dari sebuah kota. Akan tetapi dalam makna konotasi, ibu kota itu berarti adalah pusat pemerintahan. Unsur yang membangun puisi Hujan Bulan Juni berikutnya adalah penggunaan kata berlambang. Nah, apalagi nih yang dimaksud dengan kata berlambang? Jadi, Ananda sekalian, kata berlambang maksudnya adalah kata yang melambangkan sesuatu. Contohnya pada puisi Hujan Bulan Juni adalah kata hujan dan kata bunga. Hujan menjadi lambang kesuburan dan kata bunga dijadikan sebagai lambang keindahan. Unsur yang terakhir adalah pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Jadi, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan oleh penyair. Nah, contohnya terdapat pada larik 3 dan 4 di bait pertama dalam puisi Hujan Bulan Juni. Pada larik 3 dan 4 di bait pertama tersebut, pembaca dibuat seolah-olah merasakan rindu yang dirahasiakan. Ya, sampai sini paham ya mengenai unsur-unsur puisi. Baik, selanjutnya mari kita bahas mengenai jenis-jenis puisi. Terdapat 3 jenis puisi secara umum. Yang pertama ada puisi naratif, kemudian ada puisi lirik, dan yang terakhir ada puisi deskriptif. Nah, untuk puisi naratif itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada namanya balada, kemudian yang kedua romansa. Puisi naratif ini merupakan sebuah ungkapan cerita atau penjelasan dari penyair. Selanjutnya untuk puisi lirik. Nah, puisi lirik terbagi menjadi 3. Yang pertama ada elegi, kemudian ode, dan juga seren. Elegi merupakan puisi yang terdapat di dalamnya ungkapan-ungkapan duka. Nah, kalau ode itu merupakan puisi yang berisi pemujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, atau suatu keadaan. Sedangkan serenda merupakan jenis puisi yang di dalamnya terdapat sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Selanjutnya, jenis puisi yang terakhir adalah puisi deskriptif. Pada puisi deskriptif ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Puisi deskriptif dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah jenis satire, yang merupakan ungkapan ketidakpuasan terhadap sesuatu hal. Dan yang kedua adalah jenis puisi kritik sosial, yang merupakan ungkapan ketidaksenangan terhadap sesuatu hal. Nah, gimana? Ananda sudah paham semua kan mengenai materi puisi ini? So, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat pagi!